Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Isela dari kelas 2D3 Teknik Elektronika B NRP 1103191060. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo post-test dari mata kuliah Piranti Terprogram, di mana soalnya adalah sebagai berikut. Membuat program VHDL dan mensimulasikannya dengan test bench. Dari blok diagram di bawah ini, yaitu terdapat clock 100 MHz, kemudian ada up-down counter 8 bit, lalu dimasukkan ke dalam FIFO dan ROM, di mana output dari FIFO dan ROM itu dimasukkan pada ALU. Pada ALU ini terdapat beberapa operasi, yaitu ada adder, multiplier, NAND, dan XOR. Kemudian data outputnya itu nanti akan ditampilkan sebagai data akhir. Sebelumnya saya akan menjelaskan VHDL yang telah saya buat. Nah, jadi pertama-tama kita memasukkan library yang digunakan, yaitu library IEE, kemudian std logic 1164, kemudian std logic arith untuk operasi aritmatika, kemudian std logic unsigned. Kemudian untuk konstanta data bitnya yaitu bernilai positif dan nilainya adalah 8. Lalu FIFO depth-nya juga positif, nilainya 128. Berikut adalah port-portnya, yaitu ada input dan output, di mana ada M clock switch, count on, write clock, read clock, reset, write enable, data input, read enable, address, selector, data out, empty, full, dan result. Nah, di mana untuk FIFO-nya ini port inputnya yaitu dari write enable, kemudian data input, read enable, dan untuk outputnya yaitu data out. Kemudian untuk ROM-nya yaitu inputnya ada di read enable, ini read_en, lalu address untuk input dan selector untuk input. Kemudian untuk outputnya yaitu data_out. Untuk ALU ini hasilnya dikeluarkan di res, yaitu result. Masuk di arsitektur dari sinyal count out, yaitu menggunakan sinyal CE reset up down, std logic, count diff dengan tipe FIFO memory array, kemudian ada sinyal memori, head, tail, while loop, read loop, write loop dengan boolean dengan tipe ROM array dari 0 sampai 62. Berikut adalah datanya. Lalu reset berada pada switch 6 dan up down berada pada switch 7. Selanjutnya, jika M clock even dan M clock sama dengan 1, maka count diff akan bernilai count diff plus 1. Jika count diff x0 dan CE1, maka count diff akan bernilai x0000. Selain itu, maka CE akan bernilai 0. Selanjutnya adalah bagian proses pada ROM, di mana ada M clock, CE, dan reset. Jika reset 1, maka sin count out sama dengan 000. Selain itu, maka akan rising edge. Kemudian CE sama dengan 1. Lalu jika up down sama dengan 1, maka sin count out bernilai 11111. Kemudian sin count out-nya bernilai 0000000. Selain itu, sin count out akan bernilai sin count out plus 1. Selanjutnya adalah untuk program dari FIFO. Nah, jika reset sama dengan 1, maka tail sama dengan 0, maka read loop akan false. Selain itu, maka akan rising edge. Kemudian, jika read enable sama dengan 1, maka read loop sama dengan false atau head atau tail. Kemudian, data output akan terisi memori dari tail. Lalu, A akan terisi alamat memori dari tailnya ini. Jika tail sama dengan FIFO depth min 1, maka selanjutnya tail akan bernilai 0 dan read loop akan bernilai not.
Selain itu, tail akan bernilai tail plus 1. Nah, ini adalah bagian FIFO right-nya. Nah, selanjutnya adalah pada bagian ALU, di mana itu ada A, B, dan selektor. Jadi, ketika selektor bernilai 0, 0, 0 atau 0, maka result yang dihasilkan adalah operasi penjumlahan. Kemudian selanjutnya, jika selektor bernilai 0, 0, 1 atau 1, maka result yang dihasilkan adalah perkalian. Selanjutnya, jika selektor bernilai 0, 1, 0 atau 2, maka result yang dihasilkan adalah XOR. Dan yang terakhir, ketika selektor 0, 1, 1 atau 3, maka result yang dihasilkan adalah NAND. Selain itu, maka resultnya akan bernilai XXXX. Berikut adalah file test bench-nya. Saya lakukan run, dan berikut adalah hasil run dari. Nah, jadi address ini adalah dari ROM. Address, kemudian selector, lalu data out. Yang data out ini bagiannya FIFO, dan data underscore out ini baru bagiannya dari ROM. Akan saya rubah dulu warnanya agar lebih mudah. Kemudian result ini hasil akhir dari ALU. Jadi awalnya yaitu addressnya bernilai 0, maka count out-nya juga 0. Ketika address bernilai, dan selalu berhubungan ya, ketika berubah menjadi 1, kemudian count out-nya 1. Ketika 2, address-nya 2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu di bagian output dari FIFO dan ROM, di mana akan diproses oleh selektor dan menghasilkan result. Di mana dari ini yang FIFO, kemudian ini yang ROM. Nah, ini ketika tidak terdefinisi, maka hasilnya adalah X. Nah, ini pada selektor 0, yaitu proses yang terjadi adalah penjumlahan, di mana ketika 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 3, 3. Kemudian masuk pada ini ya, 1, 4, 5, 2, 6, 7, 2, 25, 7, 2, 6, 8, 2, 7, 9. Nah, selanjutnya masuk di selektor 1. Selektor 1 adalah operasi perkalian, di mana dari data output FIFO 2 dan data output ROM 8, 2 dikali 8, 16, 2 kali 9, 18, 2 kali 10, 20, 2 kali 10, 20, kemudian 3 kali 11, 33, 4 kali 12 sama dengan 48. Kemudian untuk selektor 2 yaitu XOR. Radiksnya akan saya ubah terlebih dahulu. Pada selektor 0, 1, 0 yaitu operasi XOR, di mana ketika nilainya sama akan bernilai 0, ketika nilainya berbeda akan menghasilkan 1. Nah, ini sama 0, 0, 0, 1 berbeda sehingga hasilnya 1. Ini sama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Benar ya. Kemudian ini juga sama 00, 11, 11, 01, 00, 00, 000, 000, 000, 000. Selanjutnya yaitu ini dengan ini 11, 0, 110, 110, 110, 011, 000. Dan ini saya tunjukkan di bagian terakhir 11, 0, 011, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu yang terakhir yaitu di mana pada selektor 011 adalah operasi NAND. Nah, operasi NAND ini kebalikan dari operasi AND.
Jadi, operasi AND yaitu ketika bernilai ada yang salah satu bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Jadi kebalikannya itu 1. 0, 1, betul 1. Kemudian 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kita lihat di bagian akhir. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Baik, dapat diketahui bahwa hasil dari result yang berasal dari data out Vivo dan ROM yang diproses oleh ALU hasilnya telah benar. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.